Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 322. 322 Saudara mari semua. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati, dalam Roh Ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-33, hari Minggu yang terakhir sebelum Pesta Kristus Raja. Kepada kita masing-masing Tuhan memberikan sejumlah modal dan bakat. Diharapkannya kita mengelola modal itu dengan cerdik, pula agar kita mempunyai keberanian dan fantasi untuk membungakan modal itu. Ia tidak berkenan bila kekayaan iman kita itu kita simpan dengan aman, bila kita tidak berani mengambil berisiko, dan bila kita tidak ikut serta membangun dunia indah di mana setiap orang merasa kerasan tinggal di situ. Tuhan tidak suka bila bakat-bakat kita itu kita simpan di tanah. Saudara sekalian, kita adalah anak-anak saya, dan pada hari Tuhan akan datang bagaikan pencuri di waktu malam. Kita harus menyerahkan hasil kerja kita ke hadapan Tuhan. Marilah mendahului perayaan keselamatan ini. Tuhan Yesus yang mengundang kita datang ke meja sabda dan ekaristi, memanggil kita kepada pertobatan. Mari kita mengakui diri sebagai pendosa dan dengan penuh kepercayaan memohonkan belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mempercayakan bakat-bakat kepada kami untuk diperkembangkan sambil menantikan kedatangan-Mu kembali. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau akan meminta pertanggungan jawab atas segala sesuatu yang dipercayakan kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan mengganjar yang bekerja dengan rajin dan tekun, tetapi menghukum yang lalai dan malas. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa berbelas kasih kepada kita, melepaskan kita dari dosa-dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita memuji Allah Tritunggal pada hari Minggu yang berbahagia ini dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga. 348. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini Engkau berkenan menghimpun kami di dalam rumah kudus-Mu. Utuslah Roh-Mu melapangkan hati kami, agar dalam pertemuan kudus ini kami sungguh terbuka untuk menerima sabda-Mu dan semakin menyadari karunia-karunia yang Kau anugerahkan kepada kami masing-masing. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, senantiasa setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Amsal. Istri yang cakap
siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka tak akan luput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun
berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Sesudah itu, datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapatkan laba 2 talenta." Lalu kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Jawab tuannya itu, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima beserta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan gertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, Injil hari ini sungguh aneh. Mari kita jujur tentang perasaan kita mengenai perumpamaan ini. Seorang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan ia mempercayakan hartanya kepada mereka. Dana yang dimilikinya ternyata uang yang besar sekali jumlahnya. Saya cenderung dengan hamba ketiga yang menanam uangnya itu di dalam tanah. Bagaimanapun ia diberi uang sejumlah yang sama dengan 15 tahun lebih bekerja. 15 tahun kali berapa saja?
1 bulan dan 15 tahun kali 15. Bahkan dengan gaji minimum jumlah tersebut lebih dari $100.000 dalam bentuk koin perak. Apa yang dia buat dengannya? Ia tidak dapat mengirimkannya melalui telegram kepada banknya. Jumlah itu tidak cocok sebagai wesel. Itu adalah dana kontan, dana tunai yang luar biasa besar. Setengah ruangan penuh dengan koin berupa dana tunai. Apa yang Anda buat dengan itu? Bagaimana Anda akan membawa uang itu ke rumah? Menyimpannya di dalam jas Anda? Tidak, pencuri bisa melihatnya dan menodong Anda. Menggunakan kantong sampah yang kuat dan menariknya sepanjang jalan pulang, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Begitulah Anda sampai di rumah, lalu menutup jendela dengan gordennya, lalu tapi mau taruh di mana uang sebanyak itu? Akhirnya setelah semalaman tidak dapat memincingkan mata walau sekejap, Anda memutuskan menanam uang itu ke dalam tanah di pekarangan rumah. Itulah yang dibuat oleh hamba ketiga. Akhirnya tuan hamba-hamba itu pulang. Ia memberi kesempatan terakhir kepada hamba ketiga karena butuh waktu bagi dia untuk menggali uang yang sudah ia tanam di tanah. Dengan bangga ia menarik kantong sampah penuh dengan uang kepada tuannya. Ia tidak mengkorupsi atau membelanjakan uang itu, sesen pun tak ada yang hilang. Tapi bukannya menerima pujian, ia malah mendapat kopi pahit. Malah lebih buruk lagi, tuan itu berkata, "Ambillah uang ini dan berikanlah kepada yang punya banyak. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil dari dia." Masakan begitu? Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Bahkan kisah Injil pun membenarkan bahwa kita hidup di dalam dunia di mana yang kaya menjadi lebih kaya dan yang miskin menjadi lebih miskin. Saudara sekalian, ini semuanya isapan jempol. Harus ada kunci lain dalam perumpamaan ini sendiri yang membuat kita bisa memahami dengan baik perumpamaan ini. Dan memang ada, yaitu dalam kalimat pertama perumpamaan ini. Kalimat itu berbunyi bahwa Tuhan hamba-hamba itu mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil ketiga hambanya dan memberikan kepada mereka uangnya. Bukan cuma uang untuk membantu mereka selama ia tidak ada di tempat sampai ia kembali. Tidak, apa yang dikatakan teks Injil. Teks itu berbunyi, ia mempercayakan hartanya kepada mereka. Masakan, seluruh harta dipercayakan kepada 3 budak. Artinya ia memberikan kepada mereka segala sesuatu yang ia punya. Ia membagi-bagikan kekayaannya. Ia mengambil segala sesuatu yang dimilikinya, setiap sen daripadanya, dan mempercayakan kepada mereka untuk dikelola. Ini berarti bahwa kalau ia kembali, segala sesuatu mengenai dia, segala sesuatu mengenai apa yang ia miliki, tergantung dari apa yang mereka lakukan mengikuti dia. Maka Tuhan mereka lah yang ambil risiko dalam perumpamaan ini. Ia mempercayakan seluruh hidupnya, seluruh dirinya, segala sesuatu yang ia miliki kepada budak-budaknya. Ia memberi mereka segala-galanya. Jelaslah sekarang bahwa perumpamaan ini adalah mengenai Allah yang luar biasa baik hatinya. Ia menyerahkan nyawanya untuk kita, seluruh cinta kasihnya, segalanya, dengan bebas, dengan murah hati, tanpa syarat. Nah, inilah pemberian diri yang tak ternilai, dan hamba yang ketiga tidak menangkap hal itu. Ia memandang uang itu lebih sebagai risiko daripada sebagai pemberian, sebagai anugerah. Ia kembali kepada Tuhan itu dan berkata, "Ini, terimalah milik Tuhan, segala sesuatunya aman dan selamat." Tapi Tuhan hamba-hamba itu tidak menghendaki apa yang menjadi miliknya. Yang ia kehendaki adalah bahwa hamba-hambanya bermurah hati seperti dia. Hamba itu harus menjadi sama luar biasa baik hati seperti tuannya.
Allah memberikan dirinya sendiri sebagai pemberian bagi kita, dan kita harus memberi diri sebagai pemberian pula kepada orang-orang lain, atau sebagaimana yang diungkapkan Yesus di tempat lain dalam Injil, orang yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, sedangkan orang yang kehilangan nyawanya seperti dia akan menyelamatkannya. Segala yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, saudara sekalian. Dan karena itu kehidupan kita pun pada gilirannya harus menjadi pemberian. Itulah poin yang mau dikemukakan oleh perumpamaan ini. Tapi kita tidak memelintir kebenaran ini dengan melakukan dua hal buruk dengan pemberian-pemberian ini. Yang pertama, kita bisa bersifat egois dengan pemberian-pemberian itu, menggunakannya untuk ego kita sendiri. Dan yang kedua, kita bisa memberangus pemberian-pemberian ini. Contoh-contohnya, yang pertama, seorang bernama Victor yang setelah SMA mau hidup semaunya. Tidak ada kenikmatan yang ia lewatkan. Tidak ada perbuatan jahat yang tidak ia lakukan. Ia memandang hina orang-orang dan membenci segala sesuatu dan semua orang. Ia kemudian memutuskan bunuh diri. Ia rupanya sudah merasa kenyang dengan kehidupan yang dangkal. Eksistensinya sepertinya tak ada artinya bagi dia. Tapi akhirnya pada waktu ia hendak bunuh diri, seseorang berhasil mendekatinya, berbicara baik-baik dengan dia dan menyebabkan dia berubah pikiran. Ia bertobat. Ia berbicara sambil berlinangan air mata, "Jauhkan daripadaku jampi-jampi dan berikan kepadaku kesempatan untuk make a wish, a new wish. Daripada dicintai, lebih baik saya mencintai. Saya minta kemampuan untuk mencintai semua orang di dunia ini." Karena pertobatan ini, ia mulai ditinggalkan teman-teman lamanya. Beberapa orang malah melaporkan dia ke polisi sebagai balas dendam atas kejahatan-kejahatan yang mereka alami dari dia. Ia dimasukkan ke dalam penjara selama 3 bulan dan tidak ada yang datang menjenguk. Ketika keluar penjara, ia sakit, kesepian, dan tak punya uang sepeser pun. Ia kembali ke rumah untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia dapat membalas kasih ibu kepadanya. Setelah ibunya sembuh, ia bekerja sebagai cleaning service di sebuah SD. Ia tidak cuma penuh perhatian terhadap kebersihan lantai-lantai di sekolah, tapi juga terhadap anak-anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga-keluarga miskin. Meski miskin harta, Victor menjadi orang yang paling kaya di dunia. Ia mendapati bahwa dalam mengasihilah, bukan dalam dikasihi, hidup menjadi penuh. Bukannya menimbun secara egois, seperti hamba yang ketiga dalam perumpamaan tentang talenta. Ia berikan pemberian-pemberian yang sudah ia terima dari Tuhan. Yang kedua, kita dapat memberangus pemberian itu. Pemain kriket AS Harmon Killebrew ditanya wartawan bagaimana ia menjadi pemain kriket yang hebat. Ia menyebutkan bahwa bapaknya biasanya menghabiskan waktu berjam-jam bermain dengan dia dan kakak-kakaknya di luar rumah di tanah pertanian mereka yang tidak terlalu besar di Idaho, Amerika Serikat. Killebrew ingat suatu hari ibunya keluar rumah dan memprotes bahwa semua tempat memukul bola, lalu lari, dan semua jalur mengejar bola merusak rumput. Dan ia berkata, "Saya tidak pernah lupa jawaban Papa." Beliau menoleh kepada Mama dan berkata, "Mary, kita tidak memelihara dan membesarkan rumput di sini. Kita memelihara dan membesarkan anak-anak laki-laki." Dan Harmon berkata, "Karena insight ini, karena pemikiran kecil keluarga ini, membuat saya berpikir bahwa nanti kalau saya jadi besar, saya tidak hanya punya rumah yang tak seorang pun boleh sentuh, mebel yang tidak seorang pun dapat duduki, pakaian-pakaian saya harus kelihatan sempurna, dan barang-barang yang akan menjadi artefak-artefak yang istimewa untuk istana saya. Tapi saya akan punya rumah untuk anak-anakku, dan barang-barang tidak akan pernah dipilih mengikuti cara orang biasa." Saudara-saudari, Injil ini memang aneh, tapi pesannya sederhana.
sebagaimana Allah memberi dirinya kepada kita sepenuhnya dan dengan murah hati, begitu juga kita haruslah memberi sebagai pemberian pula apa yang telah kita terima sebagai pemberian. Warning atau peringatannya sederhana juga, bersikap egois terhadap pemberian itu atau memberangus pemberian itu pantas menerima konsekuensi yang mengerikan seperti yang dilukiskan dalam perumpamaan Injil ini. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar dalam bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan mengajak kita untuk setia memanggul tanggung jawab dalam perkara kecil, agar kita diperbolehkan untuk masuk dan turut dalam kebahagiaannya. Marilah kita ucapkan doa-doa kita sebagai wujud kesetiaan kita kepadanya. Hendaknya umat menjawab sesuai yang tertera pada warta paroki. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu bertindak sebagai ibu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan belum menemukan jalan keluar. Marilah kita mohon, semoga gerejamu menjadi pelabuhan yang aman bagi mereka yang tersesat. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah mereka para pemimpin masyarakat agar karya pelayanan mereka ditopang rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon, semoga kami pun turut terlibat aktif dalam membangun masyarakat sesuai kehendak-Mu. Bagi mereka yang tiba-tiba direnggut maut, ya Bapa, berkatilah mereka yang tiba-tiba Kau panggil menghadap Dikau, agar hari itu jangan menjadi saat yang mengerikan, melainkan saat yang membahagiakan karena bertemu dengan Allah yang hidup. Marilah kita mohon, semoga Kau teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Bagi masyarakat kita di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar saling menolong dan mendukung dalam mengabdikan diri, serta menggunakan bakat-bakat kami demi kesejahteraan sesama. Marilah kita mohon, semoga kami semakin menyadari bahwa tanpa Dikau kami tidak berarti apa-apa. Mari bersama penyelenggara misa hari ini, putra-putri altar Santo Tarsisius Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, kita berdoa untuk pengurus dan anggota, terlebih mohon doa untuk rencana rekoleksi putra-putri altar tanggal 8 sampai 10 Desember di Lembah Doa Mutiara Kasih Tampusu. Marilah kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Allah Bapa segala kehidupan, nasib dunia manusia berada di tangan-Mu. Engkaulah yang memelihara hidup kami selalu dan selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Puji syukur nomor 380, sajian roti anggur.
Puji syukur nomor 377, kami unjukkan, kami sembahkan. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya kita keluarganya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, roti dan anggur ini kami siapkan di hadapan-Mu sebagai tanda syukur atas talenta yang Kau percayakan kepada kami. Sudilah Bapa memberkati persembahan ini dan menyatukannya dengan kurban Kristus, agar talenta kami pun dikuduskan olehnya, sehingga kami lebih bertanggung jawab dalam menggunakannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, pencipta dunia dan sumber segala kehidupan. Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaanmu, bahkan sampai sekarang pun Engkau tetap bekerja dengan bijaksana di tengah kami. Dengan tangan kuat dan lengan terentang, Engkau telah menuntun umat-Mu Israel melintasi padang gurun. Kini dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau pun selalu mendampingi gereja-Mu yang sedang mengembara di dunia dan menuntunnya lewat lorong-lorong fana menuju sukacita abadi di dalam kerajaan-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Maka kami pun bersama para malaikat dan orang kudus menyanyikan madah kemuliaan-Mu dengan tiada henti-hentinya berseru. Kudus 390. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa.
Kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pun kini bagi kami Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, beserta semua uskup, imam, diakon, dan semua segenap umat-Mu yang sedang berziarah melalui jalan-Mu, dalam iman dan harapan, kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami di dunia. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah bersirah dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi. Tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, dengan harapan dan kepercayaan penuh kita berdoa kepada Allah Bapa kita, agar kalau iman kita diuji, Ia melepaskan kita dari segala yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang Tuhan Yesus Kristus, semoga kami kelak dapat mendengar sabda-Mu, baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia. Karena Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah ke dalam bahagia Tuhan-Mu. Tetapi kini kami mohon, semoga kami selalu Kau dampingi, supaya dapat memperkembangkan bakat-bakat yang kami terima sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat memastikan akan Kau terima di dalam kerajaan damai-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Puji syukur nomor 411. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah li Yesus yang bersabda kepada kita, barang siapa makan dari roti ini dan minum dari piala ini akan memiliki hidup yang kekal, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Berbahagialah kita yang menerima Dia sebagai santapan hidup kita. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dibaptis atau dipermandikan, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi,
dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Lagu Komuni Puji Syukur nomor 423, Aku Rindu Akan Tuhan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Empat 432, Pujian kepadamu Tuhan. Pujian kepadamu Tuhan, kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Empat 434, Santapan Peziarah. Santapan peziarah, makanan melayani.
Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah sabda dan ekaristi suci yang kau limpahkan dalam perayaan kudus ini. Dikuatkan oleh anugerahmu itu, semoga kami lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dan mengembangkan aneka talenta yang kau percayakan kepada kami. Supaya pada saat kedatangan Tuhan yang mulia nanti, kami dinilai setia memikul tanggung jawab dan dianggap pantas masuk dalam kebahagiaan abadi bersama Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat siang umat yang terkasih. Beberapa penyampaian dari warta paroki pada hari ini, hari Minggu, tanggal 19 November 2023, hari Minggu biasa ke-33. Pertama, diucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Pitinangon PR yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi pada misa siang hari ini, juga kepada Frater Diros yang sudah membantu dan para suster yang membantu dalam pelayanan komuni, diucapkan banyak terima kasih. Terima kasih pula kepada para petugas liturgi hari ini, adik-adik PPA, Kostor, kemudian penyelenggara dari Putra-Putri Altar Bunda Teresa atau Putra-Putri Altar Santo Tarsisius, Pusat Paroki. Terima kasih juga kepada dekorasi wilayah rohani Santo Mikael dan kebersihan KBK Santo Nicholas of Tolentine. Pada para petugas parkir, petugas tata laksana yang sudah membantu kelancaran perayaan Ekaristi, diucapkan banyak terima kasih. Berikut penyampaian untuk pekan depan. Pekan depan kita akan merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Minggu tanggal 26 November. Untuk perayaan Pesta Kristus Raja di pusat paroki, kita akan mengadakan perarakan. Perarakan akan dimulai dari kompleks persekolahan suster, kemudian akan berjalan menuju ke gereja. Perayaan Ekaristi untuk perarakan akan dimulai jam 8:30 pagi. Untuk itu diharapkan umat boleh berkumpul di kompleks persekolahan suster jam 8. Sudah mulai berkumpul karena setengah 9 pas kita akan mulai perarakan. Dan perarakan akan diatur di mana akan berjalan setiap wilayah rohani berkelompok, dan setiap wilayah rohani harap membawa vandelnya masing-masing. Nanti akan diatur di sana untuk urutan perarakannya. Jadi akan berkumpul di persekolahan suster jam 8, setengah 9 kita sudah mulai. Untuk penyelenggaranya, untuk misa pagi dari Legio Christi Paroki Bunda Teresa, dan misa sore KTM Bunda Teresa. Dekorasi Santa Litwina dan kebersihan KBK Santo Fransiskus Assisi. Kemudian diundang anggota Dewan Keuangan Paroki atau DKP untuk menghadiri acara penandatanganan berita acara closing atau penutupan laporan keuangan Paroki Bunda Teresa tahun 2022 bersama tim keuangan keuskupan dan bidang keuangan paroki yang bertempat di Aula Pastoran pada hari ini tanggal 19 November jam 7:30 malam atau sesudah misa sore. Berikutnya dari PPA, sebagaimana tadi kita dengar bahwa akan ada rekoleksi putra-putri altar Paroki Bunda Teresa di Tampusu. Untuk itu dimohon bantuan umat agar dapat membantu menunjang kegiatan rekoleksi ini dengan membeli kue. Satu paket 25.000 nanti akan disiapkan sesudah perayaan Ekaristi di bagian pelataran gereja. Demikian penyampaian. Atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Terima kasih atas pengumuman ini.
Saya mau menambahkan bahwa hari Sabtu yang akan datang tanggal 25 November 2023, mohon para ketua wilayah rohani di GPI ini untuk datang berkumpul dalam rapat untuk kita mendefinitifkan bersama pembagian wilayah-wilayah rohani baru di GPI yang akan mulai berlaku hari Minggu pertama sesudah tahun baru. Rapat ini akan berlangsung di aula paroki jam 7 malam atau jam 9 malam. Harap semua datang tepat waktunya supaya cepat selesai juga. Ada beberapa hal yang harus dibicarakan dengan ketua-ketua wilayah rohani sebelum pembagian baru diberlakukan. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Puji syukur nomor 672, Hai makhluk semua. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Pujilah keagungannya. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, bergang di seluruh dunia, soraklah, alleluia, 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 alleluia. Nyanyilah bersama dengan iringan suling, alleluia, alleluia, alleluia. Pujilah kekuatannya, alleluia, 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 alleluia. Bergang dan merdu suaranya, soraklah, alleluia, 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 alleluia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.